Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, rancang bangun aplikasi website Cinema Gallery. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota Aditya Nugraha Priyono, Nurul Falah, saya sendiri Putri Nurwahyuni, Restu Muhammad Akbar, dan Jalpa Nurabi Arhan akan mempresentasikan mengenai website Cinema Gallery. Materi pertama akan disampaikan oleh Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha Triyono dari kelas TI 3E dan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Nah, yang pertama ada tujuan. Tujuan memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun. Dan yang kedua ada lingkup masalah. Bagaimana menampilkan video secara online melalui aplikasi dengan media website dan menampilkan berbagai macam video dalam satu halaman website. Saya Nurul Falah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bagian kebutuhan antarmuka eksternal. Nah, kebutuhan antarmuka eksternal itu dibagi menjadi 4. Nah, yaitu yang pertama antarmuka pemakai. Aplikasi ini menggunakan perangkat keras berupa handphone atau PC. Pengguna mengoperasikan handphone atau PC sesuai dengan fitur pada media tersebut. Nah, yang kedua yaitu antarmuka perangkat keras. Aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras, komputer, dan handphone. Masing-masing perangkat keras merupakan komponen penting dalam aplikasi ini. Yang ketiga, antarmuka perangkat lunak. Aplikasi ini menggunakan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman yaitu HTML dan PHP. Yang terakhir yaitu antarmuka komunikasi. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan internet sebagai sarana komunikasi antar komponen. Terima kasih. Baik, saya Putri Nurwahyuni akan menjelaskan mengenai deskripsi aplikasi. Yang pertama di sini ada diagram use case atau use case diagram. Pertama-tama di sini user akan melakukan registrasi dan kemudian melakukan login. Jadi setelah melakukan login, maka user dapat melakukan registrasi. Kedua yaitu ada memilih film. Jadi setiap user dapat melakukan kegiatan memilih film dengan film yang dapat ditonton yaitu movie. Kemudian yang ketiga ada menonton film, yang mana dapat menonton TV show dan juga movie. Jadi TV show dan movie hanya bisa dilihat setelah user memilih film. Kemudian yang kedua ada activity diagram. Di sini ada bagian user dan juga sistem. Yang pertama, user harus melakukan login, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, kemudian barulah user dapat memilih film dan sistem akan menampilkan menu. Di sini terdapat percabangan yakni movie dan TV show. Maksudnya nanti user dapat memilih menu movie atau menu TV show yang nantinya hanya bisa memilih satu buah kategori yaitu movie atau TV show saja yang kemudian user dapat menontonnya. Kemudian di sini ada sequence diagram. Bagian ketiga, yang pertama di sini ada user, ada halaman login, kemudian ada halaman menu film. Pertama-tama, user akan melakukan login, kedua user akan menampilkan halaman menu, ketiga memilih film, dan keempat akan menampilkan film. Kemudian ada stage art diagram. Yang pertama di sini ada login, kemudian cek username dan password, kemudian ada menu film. Jika cek username dan passwordnya gagal, maka akan kembali pada menu login. Kemudian ada menu film, yakni menu filmnya terdiri dari movie dan TV show dengan percabangan menonton film. Saya Restu Muhammad Akbar akan menjelaskan rancangan database. Rancangan model database secara konseptual ditunjukkan pada gambar. Di gambar tersebut terdapat dua entitas. Yang pertama adalah user, terdiri dari atribut username dan password. Entitas yang kedua adalah film, dengan atribut ID film, judul film, kategori, genre, durasi, dan deskripsi. Materi selanjutnya adalah deskripsi kebutuhan non-fungsional, yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah performansi. Tidak ada batasan performansi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. Yang kedua adalah batasan memori.
Besarnya memori yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat lunak cukup lumayan besar karena berisi sejumlah video berkemungkinan resolusi tinggi. Yang ketiga adalah modus operasi. Yang pertama adalah level user, melakukan login, memilih film, dan menonton film. Yang kedua adalah level admin, berfungsi untuk login dan melakukan update film. Yang terakhir atau yang keempat adalah kebutuhan adaptasi lokasi. Sistem aplikasi ini sangat bergantung pada jaringan internet yang terdapat di lokasi user. Saya Zulfan Nurrobi Arkan akan menjelaskan tentang kualitas atribut perangkat lunak. Yang pertama ada keandalan. Sistem ini dapat digunakan selama 24 jam tiap hari nonstop tanpa berhenti. Yang kedua ada ketersediaan. Ketersediaan film diperiksa oleh admin setiap hari. Yang ketiga ada keamanan. Keamanan masing-masing user dapat diandalkan karena setiap user memiliki hak dan tugas yang berbeda. Lalu ada keremawatan. Sistem ini tidak memerlukan perawatan khusus, hanya berkaitan dengan permasalahan database dan koneksi internetnya saja. Lalu ada kepemindahan. Sistem ini tidak memerlukan akses besar karena berada di jangkauan internet. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan oleh moderator. Dan di sini saya juga akan menjelaskan di bagian slide ke-9 yaitu batasan perancangan yang sistem akan diimplementasikan pada sistem operasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.